Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu sebagai pimpinan yang mana dapat meluangkan waktu untuk sedikit mengadakan wawancara dengan saya berkaitan dengan tugas saya sebagai CGP dalam hal pengambilan keputusan dalam hal-hal nilai kebajikan, yaitu dalam etika dan kehidupan moral. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang pernah terjadi di sekolah itu? Terima kasih atas pertanyaannya Ibunya. Jadi dalam hal ini untuk mengambil suatu keputusan, Ibu sebagai pimpinan, Ibu tidak langsung mengambil begitu saja, perlu dukungan dari teman-teman sejawat. Dalam hal saya juga mesti turun sebagai pimpinan, saya harus turun lapangan melihat langsung apa sebenarnya yang terjadi di lingkungan sekolah ini, baik itu peserta didik atau pendidik atau dari orang tua murid. Jadi setelah itu baru kita tinjau, maksudnya tinjau dalam hal menerima informasi-informasi apa yang katong harus lakukan. Jadi di sini dibutuhkan kebijaksanaan. Nah, itu. Kemudian pertanyaan kedua, Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Betul. Jadi dalam pertanyaan-pertanyaan tadi itu memang kebijaksanaan jadi berlanjut lagi. Jadi butuh satu kebijaksanaan yang betul-betul. Jadi bukan kebijaksanaan itu diambil secara sepihak. Jadi Ibu juga butuh informasi yang lengkap. Sehingga betul-betul itu keputusan itu diambil seadil-adilnya. Adil dalam arti bukan melihat bahwa ibu guru ini dia mesti kasih gini, ibu guru ini mesti begini. Jadi adil dan bijaksana itu, adil itu beda dengan bijaksana. Bijaksana dalam arti tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, Ibu, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang saya lakukan selama ini sebagai seorang leader atau pemimpin, yang pertama-tama itu harus jadi melihat langsung tadi yang saya katakan itu, melihat langsung kejadian apa yang harus dibenahi, baru kita bisa ambil satu keputusan. Contohnya kalau ada murid itu bermasalah, kita harus kenal mereka punya latar belakangnya, backgroundnya di rumah. Kemudian ditanya, baru kita tanyakan kepada guru-guru yang bersangkutan atau pendidik yang bersangkutan yang menangani mereka itu, baru bisa ambil satu keputusan yang benar-benar tidak merugikan kedua belah pihak. Terus pertanyaan berikutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang Ibu anggap efektif itu artinya selain tadi kita harus terjun langsung di lapangan. Jadi sebagai pimpinan dengan seorang guru pendidik, kita tidak boleh memutuskan hubungan. Jadi ada informasi, ada hubungan timbal balik terus di antara pemimpin dengan guru-guru yang ada di lingkungan sekolah kita ini, supaya apapun yang terjadi minimal sebagai pemimpin dia harus tahu. Lalu pertanyaan berikutnya, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ini kasus dilema etika ini memang serba berat. Jadi kalau tidak dilakukan juga memang salah, dilakukan juga salah. Jadi kita harus pandai-pandai melihat situasi kondisi di lapangan. Antara kan kadang-kadang bermasalah itu orang tuanya dengan murid anaknya ke sekolah, kadang-kadang mereka datang ada saja yang kurang. Jadi kita harus telusuri seperti apa masalah-masalah mereka di rumah, kemudian sampai di sekolah disampaikan. Jadi minimal saya sudah biasa katakan bahwa teman-teman guru atau teman sejawat sebelum masuk sekolah atau tahun ajaran baru pandai-pandai melihat anak, mengenali anak itu tersebut, bukan mengenal cuma kenal nama, dia kenal latar belakangnya atau background anak itu.
apakah faktor ekonomi, kan banyak yang menjadi masalah di sekolah itu, yaitu faktor ekonomi dari peserta didik tersebut. Kemudian yang kedua faktor keluarga, kadang-kadang ada broken home istilahnya, bapaknya di mana, mamanya di mana. Nah, itulah Katung bisa ambil satu keputusan yang benar-benar yang bijak, yang tidak merugikan semua apa yang peserta didik, keluarga dengan peserta dengan pendidik yang ada di sekolah. Ya. Terus berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Ibu langsung menyelesaikan, atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan dalam bentuk prosedur seperti apa yang Ibu ingin jalankan? Memang kalau ini masalah, memang jadwal tuh ada, tapi kita lihat masalahnya lagi dulu. Kalau masalah itu harus diselesaikan segera, kita harus selesaikan segera. Apabila kalau masalahnya memang harus ditunda, umpama adakah permasalahan terjadi ini ada kedua belah pihak atau pihak ketiga. Jadi kalau salah satu pihak kedua atau ketiga tidak hadir, berarti kita bisa tunda permasalahan itu, tunggu dengan ada kesepakatan bersama, tunggu sampai semuanya hadir baru kita ambil keputusan, kita selesaikan baik-baik. Tapi banyak kita selesaikan di lingkungan sekolah. Lalu pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada. Jadi rekan-rekan guru sejawat juga yang saya sudah percayakan, maksudnya kita percayakan semua rekan-rekan guru, tapi yang lebih saya anggap tuh efektif untuk memberikan jawaban, untuk memberikan nasihat. Saya sebagai pemimpin juga di sini butuh masukan dari rekan-rekan sejawat, karena kita tidak bisa mengambil keputusan kalau sendiri, itu tidak bijaksana namanya. Jadi memang membutuhkan orang kepercayaan yang Katong anggap itu bisa untuk menyelesaikan permasalahan